Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Muhajir Juli. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan mekanisme perwalian di dalam Islam. Ini merujuk pada peristiwa musibah yang merenggut nyawa artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah pada 4 November 2021, yang kemudian setelah kepergian mereka ke pangkuan Ilahi Rabbi telah membuat geger Indonesia melalui pertarungan dalam tanda kutip antara kedua keluarga, yaitu Dodi Sudrajat yang merupakan ayah kandung dari Vanessa Angel dan Faisal yang merupakan ayah kandung dari suami Vanessa Angel, yaitu Bibi Ardiansyah. Terlepas dari apapun motifnya, yang menjadi persoalan utama yaitu perihal pengasuhan Galaskai, anak kedua almarhum yang yang masih sangat kecil, yang ini membuat bara di antara dua keluarga sehingga membuat netizen Indonesia riuh rendah di media sosial. Nah, terlepas apapun motif dalam upaya pengambil alihan hak asuh terhadap Galaskai, yang saya kira ini semangat dua keluarga dalam mendapatkan hak asuh cucu mereka. Namun yang harus diperhatikan bahwa di dalam Islam hak perwalian juga sudah ditetapkan. Nah, dasar hukum hak perwalian anak itu berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yang belum balik, orang gila, dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka. Dasar hukum lainnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 5, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kutipan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang berada di bawah perwaliannya. Di samping itu, orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta yang dalam perlindungannya kepada yang belum sempurna akalnya. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian secukupnya, serta perlakukan mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu ke waktu mengecek dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri. Nah, kemudian syarat-syarat wali dan yang berhak menjadi wali. Pertama, syarat wali itu adalah orang mukallaf. Orang mukallaf yaitu orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dihapuskan hukum itu dari 3 hal. Anak selama ia belum berikhtilam, kedua, atau belum mencapai usia 15 tahun.
orang yang tidur sampai ia terjaga, dan orang gila sampai ia kembali sadar. Kemudian juga dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 28 disebutkan, janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Kemudian ketiga, balik dan berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hadis Nabi yang saya sebutkan di atas. Kemudian adil. Dan yang terakhir adalah laki-laki. Adapun dalam hadlonah, para ulama mazhab sepakat bahwa dalam asuhan disyaratkan bahwa orang yang mengasuh harus berakal sehat, dapat dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Seseorang yang akan menjadi wali terhadap diri seorang anak harus memiliki syarat-syarat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak sehingga kelak menjadi orang baik. Dalam hal ini, wali harus memenuhi 4 syarat. Pertama, dewasa dan sehat akal, tidak gila ataupun bodoh, sehingga untuk mengurus diri sendiri pun tidak mampu, apalagi mengurus orang lain. Menurut pendapat ulama, seorang anak menjadi balik ialah bila ia mencapai usia 15 tahun atau ia mengeluarkan mani dalam mimpinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat, Rasulullah pernah bersabda, yang artinya dihapuskan hukum itu dari 3 hal. Anak selama ia belum berikhtilam atau belum mencapai usia 15 tahun, orang yang tidur sampai ia terjaga, dan orang gila sampai ia kembali sadar. Syarat-syarat menjadi wali tersebut ditetapkan karena seorang yang belum dewasa mestinya belum sanggup mengurus kesejahteraan dirinya sendiri dan ia masih diurus oleh orang lain. Karena itu ia belum sanggup menjadi wali. Demikian juga kalau misalnya ia tidak sehat akalnya. Kedua, dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil. Wali haruslah orang yang dapat dipercaya atas kesejahteraan anak yang ada di bawah perwaliannya. Karena adanya wali adalah untuk menjaga kesejahteraan anak-anak yang belum dewasa. Kemudian di samping wali disyaratkan telah dewasa dan sehat akalnya, juga disyaratkan wali itu harus orang yang dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil. Sebaliknya, kalau misalnya wali suka menyakiti anak atau suka membiarkan anak-anak terlantar, maka wali seperti itu tidak dapat memangku jabatannya. Karena perwalian itu diadakan justru untuk menjamin kesejahteraan anak yang di bawah perwaliannya. Kemudian yang ketiga, sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali. Sebaliknya, kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak. Kemudian seagama, yang keempat itu seagama. Wali haruslah beragama sama dengan anak yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian, seorang ayah yang non-muslim tidak boleh menjadi wali dari anak yang beragama Islam. Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya. Juga dalam menjalankan tugas yang menjamin kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada di tangan wali yang tidak seagama dengan si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya. Karena seorang yang bukan dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak menjadi non-muslim. Nah, semua syarat-syarat tersebut harus ada semenjak diangkat menjadi wali dan menerima seorang yang dalam perwaliannya. Selama menjadi wali, apabila suasana berubah, misalnya hilang salah satu syarat tersebut di atas, maka seorang yang menjadi wali dicabut kekuasaannya. Saudaraku sekalian, dalam konteks perwalian Galaskai, saya kira apa yang saya sampaikan tadi menjadi pertimbangan utama. Siapa yang lebih berhak menjaga, mewakili, mengurus Galaskai, buah hati antara Bibi Ardiansyah dengan Vanessa Angel? Apakah ayah Dodi Sudrajat atau
atau Bapak Faisal, saya kira pertimbangan-pertimbangan seperti yang disyaratkan oleh agama harus menjadi nilai acuan dasar bagi kita dalam memberikan pendapat terkait kasus meninggalnya Vanessa Angel dan suaminya. Akhirnya semoga Allah mengampunkan dosa keduanya, menempatkan Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel di tempat yang layak, dan kepada kedua keluarga yang ditinggalkan dapat menemukan jalan terbaik dalam membangun hubungan setelah anak-anak mereka berpulang ke hadirat Ilahi Rabbi. Semoga saja Galaskai mendapatkan perwalian yang benar-benar mencintainya, yang benar-benar menjaganya, sehingga ia kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.